Fuad Pleret makin ngelunjak. Habib Bahar dituding pakai lipstik dan bedak. Jangan coba-coba bangunkan singa yang lagi diam. Tuding Habib Bahar pakai lipstik dan bedak. Gus Fuad Pleret. Mungkin dia punya trauma masa kecil. Demokrasi.id. Kembali ke Bahar Smith ya, saran saya mungkin keluarganya mbak ke psikolog atau apa, barangkali ada sesuatu trauma masa lalu, masa kecil, sehingga tampilan dia hari ini itu kok selalu kepengen kelihatan maco gitu. Aku berani, aku hebat, aku kuat, gitu. Aku pinter, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologi yang mungkin gitu ya. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Ya kita nggak tahu, maka kalau mau adil gitu ya bawa ke psikolog aja lah. Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang dimana-mana pakai lipstik, putih, pemerah bibir, pakai bedak gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain gitu ya. Yang itu mungkin gitu loh, mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami, mungkin kekerasan, mungkin apa, nggak tahu gitu ya. Tapi saya jadi ingat film Joker itu. Joker itu menjadi seperti itu kan karena trauma gitu ya. Jadi aku kasihan gitu. Aku nggak mau bicara soal maroji, kitab macam-macam, soal keluarga Rasulullah macam-macam, aku banyak kitab itu. Aduh Gus. Habib Bahar bin Smith dituding memakai bedak dan lipstik sehingga bibirnya terlihat kemerah-merahan. Kasihanilah Bahar bin Smith. Mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kita melihat video di mana-mana tampilannya pakai lipstik, pemerah bibir pakai bedak. Kata Fuad di kanal YouTube Gus Fuad Channel, kutip Selasa 4 April 2023. Dan perilakunya, cara bicaranya, dan lain-lain yang mungkin masa kecilnya banyak trauma yang dia alami, ucapnya. Fuad tidak menuduh, namun kemungkinan pernah mengalami kekerasan. Dia teringat film Joker jadi seperti itu karena ada trauma-trauma. Jadi aku kasihan, keluarga Rasulullah, aku banyak kitab, yang paling banyak yang dikirimi santri Syekh Muhammad almarhum di Mekah. Baru kemarin dikirimi kitab tentang itu, ucapnya. Fuad Pleret menyarankan Bahar bin Smith untuk dibawa ke psikolog. Barangkali ada trauma masa lalu, masa kecil, atau masa remaja karena tampilan dia seperti kelihatan maco. Aku berani, aku hebat, aku kuat, aku pinter, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologis. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Kita tidak tahu, kalau mau adil bawa ke psikolog. Kasihan Bahar bin Smith, saya sampai mau menangis, pungkasnya. Sebelumnya Gus Fuad pernah mengatakan bahwa habaib yang berdakwah di Indonesia menimbulkan kekacauan dengan mengajarkan kekerasan dan menakut-nakuti pribumi karena merasa keturunan Rasulullah. Habib-habib berhenti berdakwah di Indonesia, kebanyakan merusak. 100 habib yang ceramah yang benar hanya 2 atau 3, yang lainnya bikin kacau, gaduh, menakut-nakuti pribumi, kata Muhammad Fuad Riyadi dalam ceramah yang beredar di YouTube beberapa waktu lalu. Gus Fuad mengatakan habaib yang mendakwahkan Islam secara keras justru membuat sebagian umat Islam menjadi murtad. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan Islam keras itu banyak orang Islam murtad. Materi dakwah itu kasih sayang Rasulullah, bukan mempolitisi agama. Agama untuk politik, ngancam-ngancam itu merusak. Jelas Gus Fuad Pleret. Gus Fuad mengatakan biar para pribumi yang mengurusi berdakwah bukan oleh orang pendatang dari Hadramaut Yaman. Para habaib generasi pertama membuat orang Islam masuk Islam. Sekarang para habaib membuat murtad orang. Para habaib berhenti berdakwah, biar pribumi ngurusi pribumi. Rasulullah mengatakan, tamu jangan jadi imam, tegas Gus Fuad. Selain itu, kata Gus Fuad Pleret, pusat kewalian dunia ada di Kalimantan Selatan, Martapura Sekumpul. Kita berkewajiban menjaga umatnya Rasulullah dan dunia ilmu ma'rifatnya menginduk ke Guru Sekumpul. Pusat Ahlussunnah wal Jamaah pusatnya di Kalsel, pungkasnya. Berikut adalah beragam komentar dari warganet.
Kenapa Kiai Fuad jadi begini? Padahal dulu yang ku ketahui beliau memiliki pribadi yang lembut, tidak pernah mencela orang lain. Jiwa seninya tinggi, lukisan hasil karyanya banyak disukai. Gak level bro, HBS itu tokoh nasional, singa Indonesia bukan kalengan. Gus Fuad akhirnya belum cair dari kakak pembina. Pendukung Jokowi suka gitu, beda pendapat bukan debat tapi serang pribadi mirip junjungannya Cina komunis, ujar Failested. Astagfirullahaladzim, bagi yang mulut dan hatinya dengki dengan habaib, caci maki, fitnah kotor justru membuat umat makin mencintai ulama-ulama yang konsisten menegakkan keadilan. Kurang smart, sopan, apa Buya Yahya Uwas, dan lain-lain tetap aja dibully dan segala macam caci maki. Bravo Habib kami, bilang aja lu kalah tampan. Tukang mau dibandingin sama Tuan Said, ucap Firman Abdullah. Gus apa ini? Sholat nggak dia? Fuad punya mulut kok seperti cewek. Cangkemmu hati-hati, ntar kemasukan laler, pansos doang dia sih. Si peleret lagi pansos, tumben fotonya nggak pakai anting-anting. Si Gus ini kayaknya pakai G-string ya. Timpal kopi glatik. Terus yang katanya Gus tapi pakai anting-anting itu budaya apa? Ini orang asli mana sih? Kok namanya peleret? Peleret itu apa artinya? Rasis banget, selalu sebut Yaman-Yaman. Singa yang diam takkan terusik dengan gonggongan anjing. Singa ditakuti karena diamnya, sedangkan anjing dijadikan mainan karena gonggongannya. Anjing kurap yang suka menggonggong, takkan pernah ada manusia yang suka apalagi bersimpati. Si Gus itu belum ketemu langsung sama Habib Bahar bin Ali bin Smith, makanya ngoceh kayak gitu. Peleret trauma masa sesat, preman ngaku-ngaku Gus pingin viral, kritik Habib. Kalau Gus peleret pakai anting, apakah sebelumnya dia cewek? Ujar Maksima. Bilang aja lu kalah ganteng kan, gelar tikar deh, lihat orang ngaku ulama pada berantem atau saling olok-olok. Emang dia keturunan apa kok pada manggil Gus, panggil aja Fuad peleret. Lek Fuad kitchen makin aneh, hati-hati mawon lek mengkonek nyeblung curang angel munggah. Anjing biasanya menggonggong singa dari jauh, bahkan anjingnya ada dalam kerangkeng istana. Yang suka gunjingan orang itu biasanya yang punya trauma masa kecil. 1 jari nunjuk orang dan 4 jari nunjuk diri sendiri. Anus ini menjadi musuh Islam. Mau pakai bedak dan lipstik emang apa urusanmu Fuad? Kamu aja pakai anting, HBS gak nyinyirin kamu kok, kamu sewot. Hei Fuad, kamu pengen viral ya? Si Fuad tak punya. Itu orang gak waras, ngaca dong bro, bukan level lo bro. HBS itu levelnya IQ-nya di atas rata-rata. Lo peleret, maksudnya ngaca lo, ngaca red biar tahu kayak apa muka lo, ucap Dimas Towil. Seorang Gus kok ngomongnya ngasal ya, mirip-mirip Abu Janda. Fuad bengek beginilah kalau sudah kena uang suap. Sebenarnya ini Gus, Anda Kiai siapa sih kok norak banget? Makanya kemarin digampar orang. Kalau dilihat fotonya yang pantas jadi LGBT itu ya sih yang dipanggil Gus itu. Ini laki peleret yang senang pakai anting bukan ya? Bedanya muka bercahaya wudhu sama bacot sampah. Ada yang nuduh model gini ke Habib lain, orangnya ditangkap dan terus meninggal di penjara. Mungkin merasa hitam dan kusam. Bilang aja ngiri. Timpal buronan Dajjal. Gus Fuad ini cuma numpang beken doang dan orangnya julid banget. Gak cocok pakai Gus-Gus gitu ya. Gus, kamu kan udah pakai anting, mau pakai bedak dan gincu boleh kok, repot makin berani aja nih botak. Si Fuad kan yang bilang Aidit itu religius, Gus palsu nyerang pribadi. Fuad nyari sensasi aja Fuad lo kayak orang linglung, kalah cakep anting lo gue betot. Ujar DG Raman. Naksir ya, biasanya cewek-cewek naksir cowok segitu, lagi cari panggung biar ditawarin jadi komisaris. Sebagai sesama orang Bantul, aku kaget dengan sikap Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Wonokromo peleret Bantul. Ada apa? Orang usah panggil Gus, dak duwe adab. Fuad peleret kan orangnya hitam ya, bibirnya hitam apalagi suka ngerokok ya tambah geseng. Kasihan sekali Fuad, ucap Sugeng Rahmat. Kok Ustadz atau Gus tapi punya rasa iri dengki ya? Kasihan, merasa lebih baik dari orang lain aja sudah merupakan kesombongan. Gak pantas dipanggil Gus. Semoga si peleret sempat bertaubat sebelum ajal menjemput. Gak beradab nih orang. Hebatan HBS lah jauhlah sampean itu. Istighfar Fuad, mohon ampun maring Gusti Allah. Gus macam apa dia itu sebenarnya? Gus melet alias penjilat itu paling pas. Habib gak pernah tuh ngaku-ngaku yang ada Fuad nodo. Kalau Fuad mah ngaku pakai anting dengan alasan keindahan dan Habib gak ada nodo-nodo. Timpal Haji Akang. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.